Hello rekan-rekan PPL. Ini dapat message dari salah satu admin dari Semansaboy kayaknya sih. Nah ini katanya blognya sih acak-acakan. Tapi memang bener sih kalau dilihat acak-acakan macam-macam. Nah ini kayaknya permasalahannya cuma satu tuh, nggak bisa bedain mana yang page dan mana yang post. Buat adminnya Semansaboy, PPL Semansaboy in action. Nah ini perlu diketahui dulu. Nah ketika masuk login dashboard, itu yang perlu diperhatikan itu sebenarnya hanya dua. Yang pertama bagian post, dan yang kedua itu page. Bedanya ini kita lihat aja dulu. Tak lihat ke dulu ya. Nah bedanya kalau kita nanti buat page, misalkan page ini, ketika kita buat create new gitu ya, ketika add new, nah ketika buat add new page itu nanti ngaruhnya itu ada bagian sidebar atas. Nah ini adalah page. Fungsinya page itu harusnya diisi tentang konten-konten statik. Jadi contohnya misalkan ya, menu download, menu galeri, terus mungkin sejarah sekolah, pokoknya yang statik lah. Statik itu maksudnya sampai kapanpun itu perubahannya stabil, jadi atau mungkin tidak berubah. Misalkan kayak sejarah gitu toh, kayak sejarah itu dari dulu berdirinya sekolah itu sampai nanti mungkin sekolah itu roboh, tetap kan itu aja sejarahnya. Jadi berdirinya misalkan tahun 91 sampai kapanpun tetap berdirinya tahun 91. Nah itu maksudnya di page, jadi diletakkan di sini. Nah yang kedua itu nanti masalah post, yang post. Nah ketika kita buat add new post, nah ketika kita buat add new post itu nanti masuknya akan berada di halaman depan pada postingan. Fungsinya post itu update setiap hari, jadi setiap harinya update-nya. Nah itu nanti masuknya ke post, jadi aktivitas, berita, atau mungkin pelaporan itu nanti masuknya di sini, bukan di page tadi. Jadi yang perlu diketahui itu hanya dua, tentang post dan page. Kalau page itu nanti yang statik, jadi konten-konten statik yang berubahnya lama, data guru dan lain sebagainya, data pamong. Kemudian kalau post itu yang rutin berganti, tiap hari itu ganti. Nah salah satu kasus seperti ini, nah ini page about us itu boleh di page, biologi kelas, BK, kimia, terus ada ekonomi, ada macam-macam. Ini bisa diberikan di sini, agak panjang. Cuma tentang sepengetahuan umum aja, misalkan hanya daftar mahasiswa. Nah biar tidak menyamping seperti ini, itu ada tekniknya. Tekniknya yang pertama, ketika buat page, misalkan add new page ya, add new page, misalkan kita buat daftar peserta PPL. Nah isinya sembarang apa aja boleh. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada parent directory. Ketika nanti kita publish dan ini kita pilih parent directory, sudah tersimpan, kita refresh, masuknya ada di atas sini. Nah, gimana kalau buat submenunya biar ke bawahnya itu rapi? Itu kita add new lagi, misalkan page, kita add new lagi.
BK. Nah, ini baru kita pilihnya yang daftar peserta PPL, publish. Nah, misalkan kalau ada lagi kita add new lagi. Ekonomi misalkan. Nah, di sini itu kita pilih ini peserta PPL, kita publish lagi. Nah, langkah ini itu diulang terus sampai yang disuka-suka lah. Nah, efeknya itu nanti ada di sini. Nah, pas daftar peserta PPL kita shoot, nah ini keluar. Ini harusnya isinya itu tidak per harinya, tapi misalkan klik BK itu ya. Nah, di sini yang keluar hanya peserta BK dan mungkin sedikit informasi. Itu bisa dikopas dari ppl.fkip yang pengumuman itulah. Mudah kan? Nah, terus kasus yang kedua. Nah, terus gimana kalau biar biologi on the spot itu BK on the spot itu masing-masing bisa first day hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu kan. Nah, itu masuknya jangan di page, tapi masuknya ke post. Nah, biar bisa hari per hari kayak gitu, kita buat kategori. Kita buat kategori dulu. Nah, kategori di sini kalau misalkan sudah ada nggak digunakan nggak masalah. Nah, misalnya kita buat kategori dulu, ada BK gitu ya, atau mungkin langsung aja lah agak pendek kan dengan konseling itu, sama seperti tadi. Parentnya itu biarkan yang pertama itu atas, jadi biarkan atas ini, add-nya aja. Nah, di sini ada BK. Kalau pengen yang hari pertama, misalkan BK on the spot gitu ya. Tadi terserah. Kan hari pertama itu bisa seperti ini. Hari pertama ini kita pilih yang bimbingan konseling. Tuh. Nah, hari pertama kan. Kalau pengen hari kedua, itu hari kedua. Kan hari kedua parentnya jangan lupa BK, kita add. Nah, seperti ini. Untuk pengisian nanti itu baru add new post, maksudnya post, karena ini update setiap harinya kan, jadi setiap hari berubah. Nah, ini misalkan agenda mengajar hari pertama PPL BK on the Seman Subway gitu ya. Nah, baru isinya di sini itu terserah isinya apalah. Kalau udah isinya apa, nah di kategori ini baru kita pilih ini hari pertama atau hari kedua gitu kan, atau yang mana aja boleh. Nah, nanti di sini jadi nanti tidak manjang di atas kayak gitu. Kalau udah kita publish itu kan, kita publish. Kita coba lihat hasilnya. Masuk ke home. Nah, agenda PPLN bla 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 di sini. Nah, terus gimana biar kita nanti bisa tahu hari pertama, hari kedua kayak gitu kan? Nah, untuk lihatnya itu di sebelah appearance ada namanya widget.
widget itu fungsinya untuk menampilkan beberapa, misalkan kalau kategori untuk menghiasi sidebar inilah, sidebar samping ini. Nah, yang perlu diperhatikan nanti biar tahu tadi hari pertama, kedua, ketiga, kita lihat karena kita buat kategori tadi. Nah, di sini ada kategori, ya kan? Kategori ini munculnya di sini. Nah, tuh ada di sini toh. Bimbingan konseling hari pertama, hari kedua gitu. Kalau nanti kita buat selain bimbingan konseling tapi ada ekonomi, ya tinggal buat ekonomi, terus langkahnya sama seperti pembuatan BK tadi. Dibuat parent ID, terus kemudian hari satunya itu parentnya itu di bawahnya prodi yang akan digunakan. Nah, itu. Nah, ini kan letaknya di bawah. Biar bisa langsung tampil di atas, misalkan di atasnya recent post, ini tinggal ditarik kategorinya, tinggal ditarik ke atas saja. Kalau di bawah search, di bawah pencarian, nanti akan letaknya ada di bawah pencarian. Coba kita lihat. Nah, kategorinya ada di sini. Dan ini juga kita bisa setting, misalkan nanti sampai 30 hari ini kan memanjang ke bawah. Nah, kalau di sini itu bisa kita setting kategorinya. Nah, misalkan kalau biar tidak memanjang, bisa dikasih drop down terus post count. Nanti post countnya bisa ada juga hierarki, akan bersub-sub gitu istilahnya. Nah, ini kalau kita refresh, nah bentuknya kan hanya simpel seperti ini. Nah, bimbingan konseling hari 1, hari kedua. Nah, nanti kalaupun banyak tak masalah, tinggal seperti ini aja tuh. Jadi biar tidak postingnya nanti tidak berantakan seperti ini. Ini berantakan banget. Bahkan matematika kalau dibuat sendiri, iya ini kalau hanya sedikit. Kalau banyak sampai 30-an prodi, tidak nyampe ya, 24 prodi semuanya ada. Wah, bisa penuh atas. Nah, jadi untuk menyiasatinya seperti ini. Nah, saya ulang lagi ya. Yang paling penting itu jangan lupa di post sama di page-nya. Kalau page itu untuk statik, itu nanti efeknya akan muncul di bagian atas seperti ini. Tapi kalau post itu nanti efeknya itu langsung muncul di bagian halaman depan. Langsung muncul di halaman depan. Itu masuknya ke post. Nah, biar headernya tidak morak-marik kayak gini, mocer-macer. Nah, itu nanti di menu post dibuat kategori-kategori. Dibuat kategori-kategori. Nah, kategorinya misalkan buat dulu kalau nama prodi, nah itu nanti pilih parentnya itu non, jadi paling atas. Nah, kalau pengen hari-hari seperti ini, itu baru dibuat lagi nama harinya, terus ini parentnya dipilih misalkan prodi yang akan dibuat. Nah, mungkin itu aja, cukup jelas kayaknya.